Hei dan halo semuanya, kembali lagi di channel 7S, tentunya untuk menonton alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film zombie yang sangat unik, di mana zombie di film ini berasal dari lautan, dan sangat ahli dalam berenang. Penasaran ceritanya seperti apa? Langsung saja kita simak videonya. Film ini dimulai dengan menampilkan pemandangan yang menyejukkan di suatu kepulauan kecil di Thailand, di mana seorang penjaga pantai bernama Hunter, rekannya Ray, dan juga keponakan Ray yang bernama Jada, sedang memancing ikan, sambil mengawasi kondisi sekitar. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari sebuah petasan, yang membuat Hunter mendekati sumber ledakan tersebut. Ternyata petasan tersebut dinyalakan oleh seorang turis bernama Blaine, yang sedang mengadakan pesta bersama pacar dan juga seorang temannya. Hunter yang kesal dengan ulah Blaine langsung menyita seluruh petasan yang dibawanya, lalu Hunter dan kedua rekannya kembali memancing. Tak lama, pancingan Ray mendapatkan tarikan yang cukup kuat, yang membuat Ray sedikit kewalahan untuk menariknya. Semula Ray berpikir mendapatkan ikan yang besar, namun ternyata itu adalah sebuah mayat manusia yang sekujur badannya telah membiru. Mayat tersebut mereka letakkan di atas kapal, lalu seketika Ray menyadari jika ada cahaya biru yang sepertinya berasal dari dalam lautan. Jada yang kemudian ditinggalkan oleh Hunter dan Ray untuk memanggil bantuan, tiba-tiba diserang oleh mayat tersebut, karena ternyata mayat itu adalah zombie. Mendengar teriakan Jada, Ray lalu datang dan dengan sigap ia mencoba melindungi Jada. Hunter pun juga datang dengan sebuah pedang, lalu ia menusuk zombie tersebut. Ketika perhatian keduanya terfokus untuk menyelamatkan Jada, tiba-tiba zombie yang tertusuk tadi kembali datang untuk menyerang mereka. Ray dan Hunter pun kewalahan karena zombie itu tidak bisa dibunuh, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mendorong zombie itu ke laut. Dengan bantuan istri Hunter yang merupakan seorang dokter yang bernama Kenzie, Jada akhirnya mendapatkan pertolongan pertama dan kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hunter lalu bertemu dengan seorang polisi setempat yang bernama Akoni, untuk menjelaskan kronologi kejadian yang baru saja ia alami. Karena penjelasan mengenai zombie yang Hunter sampaikan dirasa kurang masuk akal bagi Akoni, Akoni meminta Hunter untuk membawanya ke TKP. Di sana Hunter menunjukkan kepada Akoni sebuah bangkai kapal yang memancarkan sinar biru, yang ia rekam menggunakan sebuah kamera selam. Tak lama, mereka terkejut mengetahui kapal mereka yang telah dikelilingi oleh para zombie. Akoni yang menyadari jika pantai sedang dalam bahaya lalu menghubungi petugas yang berjaga, untuk memperingatkan pengunjung agar segera menjauhi pantai. Di saat yang bersamaan ombak pantai terlihat surut, seperti tanda-tanda akan terjadi tsunami. Sementara di tengah perjalanan kembali ke darat, Hunter berusaha menghubungi Kenzie untuk memberitahu anak mereka yang bernama Sam, yang saat itu berada di dekat pantai untuk segera berlindung. Sam dan anak Akoni yang bernama Atomi pun menyaksikan tingginya ombak tsunami yang dengan cepat bergerak menuju daratan, sementara Hunter dan Akoni berusaha untuk melawan lajunya tsunami yang juga membawa para zombie, namun pada akhirnya ombak tersebut menggulung kapal mereka, dan meluluhlantahkan semua yang berada di dekat pantai. Beberapa jam kemudian, terlihat Hunter dan Akoni berhasil selamat dari terjangan tsunami, namun para zombie yang terbawa ombak tadi berhasil sampai di daratan, dan menggigit para relawan yang mengira jika para zombie adalah korban tsunami. Di tempat lain, Jada yang sudah siuman dari pingsannya, tiba-tiba saja kehilangan nyawanya dan berubah menjadi zombie. Kemudian Ray yang menjaganya nyaris saja tergigit, jika saja seorang perawat tidak datang dan menjadi santapan Jada. Dr. Kenzie yang baru saja selesai bertugas kebingungan melihat situasi rumah sakit yang mendadak sepi, dan ketika ia mencari tahu apa yang terjadi, ia melihat Jada yang sedang memakan seorang suster, kemudian ia pun dikejar oleh Jada. Beruntung Kenzie berhasil diselamatkan oleh Ray, yang berlindung di dalam sebuah ruangan. Di tempat lain, Hunter dan Akoni yang mencoba menyelamatkan diri dari serangan zombie, tiba-tiba bertemu dengan Blaine dan pacarnya di dalam sebuah mobil. Mereka pun kemudian pergi ke sebuah kantor polisi bersama-sama. Para zombie terus mengejar mereka, hingga membuat mereka kesulitan untuk masuk ke dalam, hingga Blaine pun dengan tega mengorbankan pacarnya sendiri untuk menghambat pergerakan para zombie. Blaine yang mengalami stres membuat kekacauan di dalam kantor, di mana ia menembak rekan Akoni dan ingin memiliki semua senjata milik polisi. Beruntung ketika Blaine lengah, Hunter berhasil melumpuhkan Blaine dengan cara menghajarnya. Hunter kemudian berusaha meminta bantuan ke kepolisian kota lain karena mereka sudah kehabisan personil untuk menangani zombie-zombie di luar.
Di tengah-tengah melakukan usaha tersebut, Hunter tiba-tiba menemukan sebuah dokumen di komputer kantor polisi, yang memberikan sebuah petunjuk mengenai kapal karam yang memancarkan sinar biru yang ia lihat di tengah laut tadi, di mana kapal itu ternyata adalah milik sebuah perusahaan yang pernah beroperasi di kota tersebut. Di tengah ketidakjelasan informasi yang Hunter dan Akoni dapatkan, tiba-tiba seorang zombie berhasil menerobos masuk ke dalam, sehingga memaksa Hunter dan Akoni untuk melawan para zombie tersebut dengan peralatan tempur yang ada di sana. Dengan mudahnya Hunter menghabisi zombie-zombie tersebut dengan sebuah rocket launcher, lalu ia dan Akoni kembali ke mobil mereka, untuk pergi mencari bantuan. Di tengah perjalanan, Akoni ditelepon oleh anaknya, di mana Atani menyuruh mereka untuk datang ke tempat yang aman, yaitu rumah teman Atani yang bernama Driscoll. Namun sebelum mereka ke sana, Atani terlebih dahulu meminta mereka untuk menyelamatkan Sam dan Da yang masih terjebak di sebuah tempat yang dikerumuni zombie. Sam dan kekasihnya masih berusaha menyelamatkan diri dari kejaran zombie. Mereka menemukan sebuah mobil yang dimiliki oleh seseorang, namun naas pemilik mobil tersebut akhirnya tewas setelah menyelamatkan Sam dan Da. Mereka berdua yang kini terjebak di mobil tersebut, seketika mendapatkan dari Hunter dan Akoni yang datang tepat waktu, namun sayang Da harus tewas karena mengalihkan perhatian para zombie. Setelah Sam berhasil diselamatkan, kini mereka pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Kenzie dan Ray. Ketika sampai, mereka tidak menemukan keberadaan Kenzie dan Ray, dan muncullah ide Sam untuk mengambil telepon di meja resepsionis, untuk menelpon ibunya. Sementara Hunter dan Akoni berusaha menghalau para zombie yang berdatangan dengan susah payah. Para zombie yang tidak bisa dilumpuhkan dengan peluru, akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan setruman listrik, dan dari sinilah diketahui jika kelemahan zombie-zombie tersebut adalah aliran listrik. Tak lama Kenzie dan Ray pun datang setelah menerima panggilan dari Sam, lalu mereka pergi ke kediaman Driscoll untuk berlindung. Mereka akhirnya sampai, dan Driscoll sebagai tuan rumah menyambut mereka dengan baik. Baru sebentar mereka bisa bernafas lega dari kejaran para zombie. Akoni yang tengah mencoba menghubungi kepolisian kota lain, mendapatkan serangan zombie yang berada di lantai bawah rumah Driscoll. Yang lain pun segera datang setelah mendengar suara kegaduhan, namun sayang meskipun akhirnya zombie tersebut berhasil dilumpuhkan oleh Driscoll, Akoni telah mendapatkan sebuah gigitan dari zombie tersebut, yang tentunya akan membuatnya berubah menjadi zombie. Mereka semua yang geram dengan para zombie mencoba mencari cara untuk mengakhiri serangan para zombie, dengan melakukan penelitian singkat terhadap zombie tadi. Dari hasil penelitian tersebut, dan juga berdasarkan pengalaman sebelumnya, mereka menyimpulkan bahwa zombie-zombie tersebut akan bisa dimusnahkan dengan sebuah aliran listrik yang sangat besar. Mereka berencana untuk menggiring para zombie ke sebuah genangan air, kemudian menyengat mereka dengan aliran listrik bertegangan tinggi. Selain itu, mereka juga berencana untuk menghancurkan penyebab utama munculnya zombie, yang tidak lain adalah kapal karam di tengah laut. Dengan cepat mereka bergerak untuk melakukan rencana yang mereka telah buat, dengan pertama-tama menyingkirkan para zombie di sekeliling rumah Driscoll. Setelah berhasil, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke arah pantai, dan ketika mereka tengah beristirahat, di sanalah Akoni akhirnya mengakui dosanya, yang ternyata secara tidak langsung menjadi penyebab dari kekacauan ini, di mana dulu ia memberikan izin kepada sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah produk ilegal, yang mana produk tersebut ternyata membahayakan bagi manusia. Dan untuk menutupi kasus tersebut, ia meminta agar produk-produk tersebut ditenggelamkan ke dasar laut, agar tidak terendus oleh kepolisian pusat. Setelah mendengar pengakuan dosa dari Akoni, tiba-tiba para zombie muncul dan menyerang mereka semua. Akoni yang sadar jika ia akan berubah menjadi zombie, akhirnya memutuskan untuk meledakkan dirinya menggunakan sebuah granat, dan pengorbanan itulah yang juga menjadi cara untuk menebus dosanya. Singkat cerita kini mereka yang masih bertahan hidup sudah tiba di pelabuhan, lalu mereka membagi diri menjadi dua kelompok, di mana Ray, Driscoll, dan juga Atani akan meledakkan kapal karam, sementara sisanya menjalankan misi untuk menyetrum semua zombie yang masih hidup. Di darat, Hunter dan yang lainnya sudah berhasil mendapatkan sumber listrik dan membawa kabel ke lokasi jebakan mereka. Lalu Hunter mengendarai sebuah motor untuk mendapatkan perhatian para zombie, sehingga mereka bisa digiring ke tempat jebakan. Hunter mendapatkan kendala karena ban motornya tersangkut di lumpur, ditambah lagi ia diserang oleh seorang zombie yang sangat kuat.
Melihat Hunter yang kewalahan untuk menghadapi zombie itu, Kenshi berinisiatif untuk mengambil alih motor tadi, dan pada akhirnya berhasil menggiring zombie-zombie tersebut ke genangan air. Dilanjutkan dengan dihidupkannya generator oleh Sam sehingga semua zombie berhasil tersetrum. Sementara itu di laut, Driscoll mempersiapkan dirinya untuk membawa bom C4 ke dasar laut, namun sayang sebelum ia berhasil, ia terlebih dahulu dimangsa oleh para zombie. Karena tidak ada pilihan, Ray memiliki ide untuk membungkus C4 dengan plastik, lalu melemparnya ke dasar laut dan meledakannya, dengan resiko ia juga ikut terkena ledakan. Atani diminta oleh Ray untuk berenang ke tepi, sementara Ray tetap berada di kapal untuk menekan tombol detonator, dan akhirnya kapal karam pun berhasil diledakkan. Semua misi pun berhasil dilakukan, walaupun kini hanya tersisa Atani yang berhasil selamat dari ledakan C4, begitu juga Ray dan keluarganya. Film ini pun diakhiri dengan ending yang sangat mengharukan, di mana meskipun mereka berhasil, namun mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Oke, itu tadi alur film yang berjudul Zombie Tidal Wave ini, yang mana bisa diambil sebuah pelajaran, jika sebuah perbuatan yang buruk akan membawa dampak yang buruk, baik itu bagi diri sendiri ataupun juga berdampak bagi orang lain. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian mendapatkan video alur film seru lainnya.